Oke, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 itu, wah bener-bener drama deh. Untuk pertama kalinya loh, ada 48 tim yang bakal berjuang buat jadi juara. Dan proses kualifikasinya penuh kejutan, bikin patah hati, tapi juga ada kemenangan-kemenangan yang bakal kita ingat terus. Yuk, kita bongkar ceritanya. 48. Yap, kalian nggak salah dengar, 48 negara. Dan ini tuh bukan cuma nambahin kursi doang ya, ini benar-benar mengubah sejarah Piala Dunia secara fundamental. Bisa dibilang era baru sepak bola dunia udah dimulai. Nah, karena diperluas gini, kualifikasi ke Amerika Utara jadi makin seru, dramanya bener-bener beda dari sebelumnya. Slot lebih banyak, artinya kesempatan juga lebih besar. Tapi, di sisi lain, potensi kejutannya juga makin gede. Oke, kita mulai dari yang paling kena dampaknya ya. Kita mulai dari cerita yang, ya, agak nyesek. Cerita tentang negara-negara raksasa sepak bola yang justru kepeleset di tengah jalan. Siap-siap karena ada beberapa nama besar yang cuma bisa jadi penonton di rumah. Dan kejutan paling gila dari semuanya, Italia. Iya, Italia. Juara dunia 4 kali loh. Mereka kalah secara tragis dari Bosnia-Herzegovina lewat adu penalti yang super tegang. Dan ini nih yang bikin makin sakit. Ini kali kedua berturut-turut mereka nggak lolos ke Piala Dunia. Kutipan dari seorang Fabio Capello ini udah ngegambarin semuanya deh. Bener-bener mewakili perasaan satu negara Italia. Kalau seorang legenda aja udah bilang ini, tragedi olahraga, sebuah aib, wah kita jadi bisa bayangin kan sedalam apa lukanya. Pergeseran besar juga terjadi di Afrika nih. Format baru ini benar-benar bikin peta kekuatan berubah. Raksasa kayak Nigeria dan Kamerun malah gagal lolos. Tapi ini justru jadi pintu buat negara-negara lain bikin sejarah. Ada Cabo Verde yang lolos untuk pertama kalinya. Dan RD Kongo mereka kembali setelah penantian. 52 tahun, lama banget kan? Tapi, kan di balik setiap cerita sedih, pasti ada cerita senengnya. Nah, sekarang kita lihat sisi lain medalinya yuk. Kita bahas tim-tim yang justru berhasil bikin sejarah dan ngejar mimpi mereka. Buat negara-negara ini, lolos kualifikasi itu pencapaian yang luar biasa banget. Bayangin, buat Cabo Verde, ini debut impian mereka di panggung paling gede. Buat RD Kongo, ini akhir dari penantian lebih dari setengah abad. Dan buat Bosnia-Herzegovina, ini momen comeback mereka setelah 10 tahun. Tapi ada satu lagi cerita penantian yang nggak kalah epik. Coba bayangin deh, 40 tahun. Selama itu, Irak nunggu buat bisa balik lagi ke panggung Piala Dunia. Betul banget. Si singa Mesopotamia, julukan timnas Irak, berhasil ngerebut tiket terakhir, tiket ke-48, setelah menang dramatis lawan Bolivia di playoff antar konfederasi. 4 dekade penantian akhirnya selesai juga. Wah, kualifikasi kali ini benar-benar ngelahirin banyak banget cerita ya. Tapi mungkin kalian penasaran, gimana sih sebenarnya prosesnya? Nah, biar kebayang, yuk kita ambil satu contoh aja dari Oseania. Kita lihat gimana perjuangan sebuah tim ngelewatin jalan yang penuh rintangan buat lolos. Jadi, kualifikasi di Oseania itu sistemnya berlapis-lapis. Mulai dari babak gugur dulu buat tim-tim peringkat paling bawah. Yang menang, lanjut. Terus pemenangnya masuk fase grup. Puncaknya, ada babak final yang isinya 4 tim terbaik. Kerennya, format kayak gini tuh ngasih kesempatan buat semua negara, bahkan yang paling kecil sekalipun, buat punya mimpi yang sama. Nah, di babak penentuan, Selandia Baru bener-bener nunjukin kelasnya. Mereka menang telak lawan Fiji, terus di final ngalahin Kaledonia Baru. Kemenangan ini bikin mereka jadi satu-satunya tim yang dapat tiket lolos langsung dari Oseania. Kuat banget ya. Oke, jadi setelah semua pertandingan kualifikasi di seluruh dunia selesai, inilah dia gambaran lengkapnya. Inilah ke-48 negara yang siap bertarung di Amerika Utara. Nah, ini dia peta kekuatan baru Piala Dunia. Kelihatan kan? Eropa emang masih dominan sih, tapi lihat deh, penambahan slot buat Afrika dan Asia itu gede banget. Ini nunjukin kalau panggung dunia sekarang tuh bener-bener jadi milik semua benua. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasil undian grupnya. Kita mulai dari grup awal ya. Tentu aja sorotan langsung ke tuan rumah. Ada Meksiko yang bakal buka turnamen lawan Afrika Selatan. Sementara itu, Kanada dan Amerika Serikat juga dapat grup yang lumayan berat nih. Lanjut ke grup E sampai H. Nah, di sini nih serunya raksasa ketemu debutan. Ada Jerman, Belanda, Spanyol yang bakal diuji sama tim-tim kuda hitam kayak Cabo Verde dan Curaçao. Ini bau-baunya bakal ada kejutan besar nih.
Dan ini dia grup-grup terakhir yang melengkapi semuanya. Sang juara bertahan, Argentina bakal mulai perjuangannya di grup J. Terus ada raksasa lain kayak Prancis, Portugal, dan Inggris yang udah siap tempur. Wah, babak penyisihan grup ini dijamin bakal panas banget. Jadi, dengan 48 tim ini, panggung buat Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah udah siap. Kita bakal disuguhin 104 pertandingan, banyak banget. Dan semuanya tersebar di 3 negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nah, dengan format baru, banyak penantang yang nggak kita duga. Dan para raksasa yang cuma bisa nonton dari rumah. Pertanyaannya jadi simpel kan? Siapa yang bakal jadi juara di turnamen yang paling nggak bisa ditebak ini? Siapa yang bakal nulis babak baru dalam sejarah Piala Dunia? Kita lihat aja nanti.